Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervani Rahman dari Kesejahteraan Sosial 2018 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai proposal kegiatan sosial marketing sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan anak asuh pada peraturan Panti di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nurul Zaro. Selanjutnya, sebagai pendahuluan, Yayasan Nurul Zaro sendiri sudah ada sejak tahun 1975 yang dibangun atau didirikan oleh Bapak Haji Hoirul dan Ibu Haja Zuria yang beralamat di Koja, Jakarta Utara. Yayasan Nurul Zaro sendiri dibangun sebagai bentuk bakti yayasan terhadap anak-anak yang kurang beruntung seperti anak yatim piatu, anak dari keluarga yang kurang mampu, ataupun anak dari keluarga yang rentan akan kekerasan, untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih layak dengan mengedepankan norma-norma agama dan nilai-nilai masyarakat. Tujuan dari yayasan ini sendiri dalam jangka pendek untuk dapat membentuk keterampilan kognitif dan akhlak yang baik pada anak asuh dan untuk dapat meningkatkan kemampuan orang tua dalam pengasuhan sehingga anak tidak perlu berada di panti untuk jangka panjangnya. Lalu di yayasan ini terdapat 3 orang pengasuh yang mendampingi 35 anak asuh dalam menjalankan keseharian anak-anaknya. Praktikum ini diawali dengan assessment yang berpedoman pada safeguarding and promoting welfare dengan 2 aspek. Dengan aspek yang pertama yaitu child developmental needs. Dengan aspek-aspek pertama ada dari sisi kesehatannya. Yayasan Nurul Zaro sendiri memiliki kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas di Kecamatan Koja, Jakarta Utara dalam bentuk keringanan biaya. Yang kedua, untuk aspek education-nya juga, yayasan ini bekerja sama dengan beberapa sekolah di Kecamatan Koja dan sekitarnya dalam bentuk keringanan biaya juga. Dan yang ketiga, identity. Yayasan Nurul Zaro juga bekerja sama dengan salah satu platform Instagram yaitu teman.antusias dalam membangun soft skill anak asuh seperti critical thinking, growth mindset, dan anak-anak asuh di sini dapat berkonsultasi terkait presentasi diri mereka di panti maupun berkonsultasi mengenai edukasi atau pelajaran di sekolah. Selanjutnya pada aspek social presentation, sejauh ini di Yayasan Nurul Zaro sendiri belum teridentifikasi mengenai presentasi diri anak yang beresiko. Dibuktikan dengan interaksi sesama anak asuh maupun lingkungan sekitar yang berjalan dengan baik di setiap rentang umurnya. Lalu di poin kelima ada emotional dan behavior development. Di sini di Yayasan Nurul Zaro anak terpenuhi kebutuhan emosionalnya dalam berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan pengasuh dan juga orang-orang yang terlibat di panti. Tapi beberapa anak ini masih memerlukan peningkatan dalam berperilaku sebab masih adanya anak yang tidak menaati peraturan di panti. Dan poin keenam ada family and social relation. Di sini diketahui bahwa di panti sendiri belum pernah terjadi konflik antar anak asuh maupun dengan lingkungan sekitarnya. Dan anak-anak di panti ini memiliki hubungan yang terjaga dengan keluarga kandungnya karena dari pihak panti sendiri memberikan anak-anak kesempatan untuk sesekali pulang ke rumahnya, misalnya seperti waktu lebaran, dan juga keluarga kandung juga dapat menengok anaknya untuk datang ke panti. Di poin self-care skill, yaitu anak asuh dilatih untuk menjaga kebersihan diri mereka. Misalnya ada aturan untuk mencuci baju sendiri, mencuci piring sehabis makannya punya sendiri, merapikan tempat tidur, dan juga waktu mandi minimal 2 kali sehari. Selanjutnya, di aspek parenting capacity-nya, untuk poin pertama ada basic care, di mana kebutuhan anak asuh terjamin mencakup makan 3 kali sehari, penyediaan alat mandi, alat mencuci baju, kebutuhan sekolah, maupun pakaian. Jadi, untuk kebutuhan dasar dari anak terjamin di panti. Pada poin ensuring safety-nya, untuk di lingkungan sendiri dibangun secara kekeluargaan dari pengasuh maupun dari pemilik panti kepada anak-anak, relasinya dibangun secara kekeluargaan untuk menciptakan relasi yang harmonis juga dan keamanan tetap terjaga dengan pemasangan CCTV di setiap sudut panti, misalnya ada di ruang besar, ada di dapur, di tempat makan, maupun di lorong kamar. Untuk emotional warmth-nya,
kebutuhan emosional anak diupayakan untuk tetap terjaga, misalnya dari pengasuh berusaha untuk mendekatkan diri ketika anak butuh bantuan dari pengasuh atau butuh pendampingan. Dan perlu dipahami juga bahwa keberadaan anak di panti menunjukkan keadaan di rumah mereka tidak jauh lebih baik dari lingkungan panti, karena ketika lingkungan di rumah mereka bisa jauh lebih baik dari di panti, maka anak tidak perlu berada di panti. Lalu untuk point stimulation, di sini perkembangan anak diupayakan dengan membentuk akhlak anak asuh sesuai dengan nilai dan norma yang diatur agama. Di sini nilai dan norma yang diatur agama seperti kegiatan-kegiatannya, misalnya ada pelajaran tentang keagamaan, dan juga bekerja sama dengan teman antusias tadi dalam membentuk kegiatan mentoring. Selanjutnya pada poin guidance and boundaries, di sini perilaku anak diatur secara tertulis dalam bentuk peraturan yang perlu ditaati. Dan ketika anak tidak mentaati peraturan, maka ada sanksi yang berlaku dari sanksi yang paling ringan, misalnya ditegur atau tidak diberi uang jajan, sampai sanksi yang lebih berat seperti diskors dan dipulangkan ke rumah maupun dikeluarkan dari panti. Tetapi dengan sanksi-sanksi yang berlaku ini, masih ada anak-anak asuh yang tidak mentaati peraturan, misalnya dengan jam main, yang kadang mereka main di luar panti dengan lupa waktu, ataupun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang lainnya. Untuk stability-nya, anak asuh yang berada di panti merupakan anak yang berumur 5 tahun dan dapat keluar dari panti ketika mereka tamat SMA. Selanjutnya, dari hasil asesmen tadi, di sini praktikan mengidentifikasikan sikap dan perilaku bahwa masih ada anak asuh yang tidak mentaati peraturan walaupun sudah diberlakukan sanksi. Sehingga di sini kegiatan praktikum yang akan dilakukan yaitu berupaya untuk meningkatkan perilaku disiplin pada anak asuh sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di mana mereka berada untuk meningkatkan kualitas diri mereka dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Di sini konsep social marketing yang digunakan. Sebelumnya, social marketing sendiri ini merupakan kegiatan pemasaran sosial yang kegiatannya berprinsip pada prinsip-prinsip dari kegiatan marketing. Misalnya, prinsip pertama yaitu produk, yaitu kegiatan ini diupayakan untuk merubah perilaku yang ditekankan, yaitu peningkatan kedisiplinan pada peraturan yang berlaku di panti. Untuk prinsip place atau tempatnya, kegiatan ini dilakukan di LKS Anurul Zahroh dengan sasaran perubahan perilaku pada anak asuh di LKS Anurul Zahroh. Untuk price-nya, yaitu pengorbanan yang perlu dikeluarkan dalam meningkatkan kedisiplinan pada peraturan di panti, yaitu anak perlu memahami bahwa tidak sepenuhnya keseharian mereka dapat dilakukan atas kehendak mereka saja, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku di panti Nurul Zahroh. Untuk promotionnya, penyampaian yang dilakukan dalam kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi dalam bentuk video maupun poster terkait perilaku peningkatan kedisiplinan. Dan tahapan-tahapan sosial marketing akan diawali dengan tahap awal. Pertama yang sudah dilakukan yaitu penentuan lokasi dengan primary setting-nya di panti dan dipilih LKS Anurul Zahroh dengan alasan jarak yang dekat atau alasan geografis. Lalu setelah menentukan tempat, yaitu dilakukan perizinan ke panti, dan setelah mendapatkan perizinan, dilakukan familiarisasi di panti untuk mengetahui keadaan panti secara umum dan menyeluruh. Setelah melakukan familiarisasi, dilakukan juga tahap assessment yang berpedoman pada piramida Child Safeguarding and Promoting Welfare. Dan hasil asesmen tadi menunjukkan bahwa terdapat perilaku yang perlu ditingkatkan terkait kedisiplinan dalam mentaati peraturan di panti oleh anak asuh. Lalu setelah informasi terkumpul dari tahap asesmen, dilakukan tahap perencanaan, yaitu melakukan forum group discussion. Di sini nanti akan dilaksanakan FGD dengan para pengasuh untuk mengidentifikasi perilaku apa saja yang menjadi fokus untuk ditangani dalam pembentukan kedisiplinan ini.
Lalu dalam FGD juga akan merencanakan penanganan yang efektif terkait perilaku yang ditemukan. Lalu dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, di mana pelaksanaannya nanti akan melakukan sosialisasi terkait peningkatan kedisiplinan yang mencangkup bagaimana membangun komitmen untuk tetap disiplin pada anak asuh dan menjelaskan atau memberikan pemahaman mengenai dampak baik yang ditawarkan ketika anak membiasakan diri untuk disiplin. Sekian presentasi dari proposal social marketing yang akan dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.